kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu dengan dipimpin oleh Rajab. Silakan Rajab untuk pimpin doa. Ya, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Elsa Fitriani dengan Sahir Muslimin. Oh iya, jadi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Kalian mengikuti lagu Indonesia menyanyi bersama-sama ya? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamsah. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pembelajaran 9, menerapkan Al-Kulliyatu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menjelaskan pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamsah. Ya. Sebelum kita masuk ke materi dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu, masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Olivia? Masih ada yang ingat? Membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup berkenan dan berkesan. Ya, jadi pembelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan mazmumah dari agar lebih nyaman dan berkesan. Contohnya seperti apa? 1. Menghindari diri dari sifat yang ternyata. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada? Dari kelompok ini? Membiasakan perilaku berani. Angkat tangannya. Coba angkat tangan, ada lagi yang menambahkan? Ya, coba Cahya. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Ya. Jadi ada 3 contoh dalam membiasakan mahmudah dari agar lebih nyaman dan berkesan. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental. Yang kedua adalah membiasakan perilaku kontrol diri. membiasakan perilaku kontrol diri. Yang ketiga adalah membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamsah, marilah kita sama-sama untuk menyaksikan video berikut. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik kami ucapkan bagi sobat belajar semua. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna? Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia dan menolak pemudorotan dalam 5 hal yang dikenal dengan istilah Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi, Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, tadi kita sudah menyaksikan salah satu video tentang menerapkan Al-Kulliyatu dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, jadi Ibu akan menjelaskan. Kira-kira masih ada yang ingat tadi tentang video apa itu Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Ya, coba dibuka di halaman 242. Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyat dan al-khamsah. Al-kulliyat artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Ya, jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Jadi Al-Kulliyatu adalah prinsip dasar. Al-Khamsah artinya adalah 5. Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar Islam. Di sini jadi Ibu langsung menyampaikan apa yang harus dilakukan. Sebentar Ibu akan memberikan lembar kerja untuk diselesaikan. Setelah itu nanti ada salah satu kelompok untuk menampilkan atau mempresentasikan di depan. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan langsung membagikan lembar kerja. Ya, nanti sebentar kalian menyelesaikan sesuai soal yang ada di lembar kerjanya. Ya, nanti di sini ditulis kelompok berapa. Setelah itu baru tulis namanya dan selesaikan soal yang ada di lembar kerjanya. Ya, mungkin diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Jadi untuk setiap anggotanya bisa membantu untuk menyelesaikan soal yang ada di lembar kerjanya. Ya, ini ditulis nama kelompok, ini nama-namanya. Setelah itu nanti dijawab di sini sesuai dengan soal yang ada di lembar kerja. Ya, silakan untuk dijawab, didiskusikan dulu. Nanti jawabannya didiskusikan, nanti dipandu dengan buku cetak. Ya, nanti ya, sudah semuanya? Sudah. Ya, kita akan memulai saja presentasi. Yang pertama tampil yaitu kelompok 2. Yang siap kelompok 2? Siap. Jadi silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, dipersilakan untuk ke depan. Ya, dari kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Kulliyatu berarti ilmu prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah sering disebut dengan maqasid, 5 tujuan, dan al-biriyat al-akal, menjaga keturunan atau hifzu al-nas, dan menjaga harta, hifzu al-mal. Di sini jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati
seterusnya. Ya, inilah presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk yang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi itulah persentase yang dilakukan oleh kelompok 2. Ya, yang disampaikan oleh kelompok 2, kita mengambil hikmah atau mengambil untuk bisa menerapkan al-kulliyatu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita akan menyimpulkan materi hari ini tentang al-kulliyatu al-khamsah. Jadi al-kulliyatu al-khamsah itu adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Jadi ada 5 urutan. Yang pertama adalah al-din atau agama. Yang kedua adalah al-nafas atau jiwa. Yang kedua adalah atau yang keempat adalah nasal atau keturunan. Yang kelima adalah amal atau ya, jadi itulah materi kita hari ini. Minggu depan kalian akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas secara mandiri yang ada di OKPD ini. Berarti ditulis secara mandiri ya masing-masing sesuai yang ada di lembar kerja ya. Jadi karena waktu juga sudah hampir selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam al-kulliyatu al-khamsah. Ya, jadi karena waktu sudah selesai, maka Ibu akan tutup dengan ucapan syukur alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rejab. Silakan Rejab untuk pimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما. Ya, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Elsa Fitriani dengan Sahir Muslimin. Oh iya, jadi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Kalian mengikuti lagu Indonesia menyanyi bersama-sama ya? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamsah. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pembelajaran 9, menerapkan Al-Kulliyatu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menjelaskan pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamsah. Ya, sebelum kita masuk ke materi dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu, masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Olivia? Masih ada yang ingat? Membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup berkenan dan berkesan. Ya, jadi pembelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan mazmumah dari agar lebih nyaman dan berkesan. Contohnya seperti apa? 1. Menghindari diri dari sifat yang tertentu. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada? Dari kelompok ini? Membiasakan perilaku berani. Angkat tangannya. Coba angkat tangan, ada lagi yang menambahkan? Ya, coba Cahya. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. ya. Jadi ada 3 contoh dalam membiasakan mahmudah dari agar lebih nyaman dan berkesan. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental. Yang kedua adalah membiasakan Perilaku kontrol diri. membiasakan perilaku kontrol diri. Yang ketiga adalah membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamsah, marilah kita sama-sama untuk menyaksikan video berikut. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik kami ucapkan bagi sobat belajar semua. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna? Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia dan menolak pemudorotan dalam 5 hal yang dikenal dengan istilah Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi, Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, tadi kita sudah menyaksikan salah satu video tentang menerapkan Al-Kulliyatu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Ibu akan menjelaskan. Kira-kira masih ada yang ingat tadi tentang video
apa itu al-kulliyatu al-khamsah. Ya, coba dibuka di halaman 242. Al-kulliyatu al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyat dan al-khamsah. Al-kulliyat artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Ya, jadi al-kulliyatu al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Jadi al-kulliyatu adalah prinsip dasar, al-khamsah artinya adalah 5. Jadi al-kulliyatu al-khamsah adalah 5 prinsip dasar Islam. Di sini jadi saya Ibu langsung menyampaikan apa yang harus dilakukan. Sebentar Ibu akan memberikan lembar kerja untuk diselesaikan. Setelah itu nanti ada salah satu kelompok untuk menampilkan atau mempresentasikan di depan. Untuk lebih lanjutnya Ibu akan langsung membagikan lembar kerja. Ya, nanti sebentar kalian menyelesaikan sesuai soal yang ada di lembar kerjanya. Ya, nanti di sini ditulis kelompok berapa. Setelah itu baru tulis namanya dan selesaikan soal yang ada di lembar kerjanya. Ya, mungkin diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Jadi untuk setiap anggotanya bisa membantu untuk menyelesaikan soal yang ada di lembar kerjanya. Ya, ini ditulis nama kelompok, ini nama-namanya. Setelah itu nanti dijawab di sini sesuai dengan soal yang ada di lembar kerja. Ya, silakan untuk dijawab, didiskusikan dulu. Nanti jawabannya didiskusikan, nanti dipandu dengan buku cetak. Ya, nanti ya, sudah semuanya? Sudah. Ya, kita akan memulai saja presentasi. Yang pertama tampil yaitu kelompok 2. Yang siap kelompok 2? Siap. Jadi silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, dipersilakan untuk ke depan. Ya, dari kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian al-kulliyatul al-khamsah. Kata al-kulliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi al-kulliyatu berarti ilmu prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatul al-khamsah sering disebut dengan maqasid, 5 tujuan, dan al-wiriyat al-akal, menjaga keturunan atau hifzu al-nas, dan menjaga harta, hifzu al-mal. Di sini jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan urutan al-kuliyatul al-khamsah. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan menjaga jiwa atau al-nafas harus lebih diutamakan daripada akal atau al-akal dan keturunan atau al-nas
mengasal. Demikian seterusnya. Ya, inilah presentasi kami dari kelompok 2 yang tidak kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk yang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi itulah persentase yang dilakukan oleh kelompok 2. Ya, yang disampaikan oleh kelompok 2 kita mengambil hikmah atau mengambil untuk bisa menerapkan al-kuliah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita akan menyimpulkan materi hari ini tentang al-kuliatu al-khamsah. Jadi al-kuliatu al-khamsah itu adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Jadi ada 5 urutan. Yang pertama adalah al-din atau agama. Kedua adalah al-nafas atau jiwa. Yang kedua adalah akal atau yang keempat adalah nasal atau keturunan. Yang kelima adalah amal atau ya, jadi itulah materi kita hari ini. Minggu depan kalian akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas secara mandiri yang ada di OKPD ini, berarti ditulis secara mandiri ya masing-masing sesuai yang ada di lembar kerja ya. Jadi karena waktu juga sudah hampir selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam al-kuliatu al-khamsah. Ya, jadi karena waktu sudah selesai, maka Ibu akan tutup dengan ucapan syukur alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.